Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya akan berbagi resep cara membuat rendang untuk bulan puasa yang tahan 1 bulan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, suara saya lagi serak karena flu dan batuk. Untuk bahan-bahannya adalah di sini saya menggunakan cabai setengah kilogram, batang sereh 3 batang, daun salam dan daun jeruk. Di sini saya menggunakan bawang merah 1/4 kilogram, bawang putih 3 butir, jahe, lengkuas dan sereh. Untuk kelapanya, di sini saya menggunakan 4 butir kelapa untuk 2 kilo daging. Dan ini dia bumbu rahasianya yang datang dari Padang, yaitu bumbu kus untuk rendang yang diberi oleh mama saya. Di sini saya juga menambahkan bumbu rempahnya, yaitu teh sagu, ketumbar bumbu 2 bungkus, ladaku 1 bungkus, dan jintan bubuk serta pala dan kunyit 1 sendok teh. Adapun dagingnya saya menggunakan 2 kg daging sapi khas dalam yang premium ya, agar cepat empuk. Langkah pertama, sini semua bahan yang telah saya blender tadi lalu saya tumis. Yang pertama saya tumis dulu bawang merah, bawang putihnya. Tumis semua sampai harum ya. Setelah tumisan bawang tadi tercium harum, barulah saya masukkan jahe, lengkuas, dan batang serai yang sudah saya haluskan. Saya aduk-aduk hingga semua tercampur merata dan harum dan wangi. Selanjutnya saya tambahkan cabai yang sudah saya haluskan tadi. Sini saya menggunakan cabai setengah kilogram ya untuk 2 kg daging. Jika teman-teman menggunakan daging sapi 1 kilo, teman-teman bisa menguranginya setengah pemakaiannya ya. Di sini saya tambahkan batang sereh, daun salam, dan daun jeruk. Lanjut, di sini saya juga memasukkan 1 sendok teh kunyit bubuk. Di sini saya berbagi tips ya untuk membuat rendang menjadi hitam. Di sini tidak boleh menggunakan kunyit itu terlalu lebih banyak, sebab itu akan mengurangi warna pada rendang itu menjadi hitam. Lanjut, di sini saya tambahkan ketumbar bubuk, merica bubuk, pala bubuk, dan jintan bubuk. Jika teman-teman menggunakan rempahnya yang belum menjadi bubuk, itu teman-teman sebaiknya rempahnya tadi disangrai dulu terlebih dahulu ya. Lanjut ditumbuk atau di blender, baru bisa dimasukkan. Kalau saya lagi sakit, jadi saya menggunakan rempahnya yang instan saja ya.
Setelah semua tercampur merata dan berbau harum dan tidak langu lagi, barulah di sini saya masukkan dagingnya yang sudah saya potong dan bersihkan. Di sini saya menggunakan daging 2 kg ya. Jika teman-teman memiliki daging sapi 1 kilo, teman-teman boleh mengurangi setengah pemakaian dari pemakaian saya ya. Selanjutnya, di wajan yang lebih besar, teman-teman harus memanaskan santannya terlebih dahulu sebelum digabung. Di sini harus memasak santannya sampai mengeluarkan sedikit minyak ya. Saya ulangi, harus memasak santan sedikit minyak, keluar sedikit minyak ya. Gunanya di sini agar warna dari rendangnya itu menjadi hitam dan cantik. Lalu rendang yang kita masak itu bisa tahan dalam 1 bulan. Setelah santannya itu tadi mendidih dan mengeluarkan minyak, lalu saya gabungkan tadi ya tumisan daging ke dalam santan.
Lanjut di sini saya tambahkan kaldu bubuk 1 sendok makan dan garam 1 sendok makan. Di sini saya juga menambahkan bumbu rempah yang asli dari Padang ya. Jika kalau kita tambahkan bumbu rempah ini, aroma rendangnya sangat luar biasa ya, harum sekali. Ini bumbu memang datang langsung dari Padang ya, dari kampung halaman saya. Ini penampakan rendang yang setelah 3 jam baru menjadi gulai ya. Ini proses pembuatan rendang itu memang cukup lama ya teman-teman. Apalagi teman-teman ingin mendapatkan tekstur dari warna rendang yang hitam dan awet serta tahan selama dimakan untuk bulan puasa ini. Teman-teman harus memasaknya itu minimal lebih dari 6 jam ya. Jika kuahnya mulai mengering, di sini saya tambahkan kelapa sangrai. Ini penampakan rendang setelah 5 jam ya, baru menjadi kalio atau kari. Ini warnanya sudah mulai gelap, sudah mulai hitam ya. Pada tahap di sini teman-teman jangan pernah meninggalkan rendangnya ya. Di sini kita harus mengaduk-aduk terus agar warna dari rendang tetap menjadi hitam, lalu tidak gosong bagian bawahnya dan tidak terasa pahit.
Ini penampakan rendang setelah 6 jam. Rendangnya mulai mengering. Ini sudah enak loh dimakan. Jika teman-teman mau mengeringkannya lagi untuk menjadikan masakan selama bulan puasa, teman-teman harus mengaduknya kembali ya. Gunanya untuk mendapatkan rendang yang lebih sempurna lagi. Kegunaan dari menambahkan bumbu rempah asli Padang tadi itu untuk mendapatkan warna rendang tadi menjadi lebih hitam ya, lebih cantik dan lebih sempurna. Ini sudah mirip sekali rendang yang dijual di rumah makan Padang ya. Ini dia hasilnya rendang asli Padang yang dimasak selama 7 jam. Rendang ini akan tahan selama 1 bulan di bulan puasa ya. Teman-teman boleh mencoba resepnya ini dan mempraktekannya di rumah ya untuk menu hidangan bulan puasa dan menu saat lebaran. Sekian dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.